Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua tanda jika ikatan batinmu dan mantan masih amat sangat kuat, bahkan terus menguat dari hari ke hari. Nah, jadi ketika perpisahan itu terjadi, orang berusaha bertahan untuk tidak saling menghubungi, untuk tidak ketemu, untuk terus memblokir media sosial, dan seterusnya ya. Tetapi justru di dalam perpisahan itu, tanpa mereka sadari, ikatan batin mereka terus menguat. Jadi kita pernah beberapa kali membahas ya, bahwa ikatan batin itu sekali terbangun, dia akan selalu ada. Ya, seperti halnya ikatan batin kita dengan orang-orang yang dekat di dalam kehidupan kita, meskipun sekarang sudah tidak bareng-bareng. Contoh kita dengan saudara-saudara kita ya. Dulu satu rumah kan, dengan kakak, dengan adik kita, begitu menginjak usia dewasa, merantau. Ya, kuliah keluar kota, bekerja, menikah. Jadi sekarang mereka jauh ya, di kota yang berbeda. Tetapi ternyata ikatan batin itu tetap kuat. Ya, kita sering kepikiran kakak kita. Ya, muncul terus wajahnya di dalam benak kita. Kemudian kita bertanya-tanya, ada apa ya? Kok kepikiran kakak terus misal gitu. Kemudian kita coba bertanya kabarnya. Kita telepon atau kita chatting WhatsApp. Dan apa yang terjadi, dia cerita bahwa sedang pusing ya, mau menikahkan anak, tapi uangnya belum ada ya, atau lagi pusing, anak mau bayar SPP kuliah tapi lagi tidak punya uang. Nah, jadi itulah contohnya. Bahkan ada ikatan batin yang lebih kuat lagi. Kita terbayang wajah dia dan kita tahu apa yang sedang dia pikirkan. Ya. Jadi di benak kita muncul wajah kakak kita atau adik kita. Oh, kita tahu nih, dia sedang pusing. Misal adik kita nih perempuan ya, dia sedang pusing karena suaminya selingkuh dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa ikatan batin itu akan selalu ada meskipun ada jarak yang memisahkan. Sudah jarang ketemu. Bahkan mungkin jarang juga kontak dengan telepon dan seterusnya, tapi ikatan batin itu akan selalu ada dan menguat dari waktu ke waktu. Nah, rumus itu juga sama dengan mantan. Artinya, kita dan mantan, ya selamanya ikatan batin itu akan selalu ada, karena ikatan batin itu sudah terbangun seiring kebersamaan dan perjalanan waktu. Jadi ada dua hal yang bisa kita lihat sebagai tanda kita berpikir ya dengan cara pikir yang tetap sama dengan mantan, kita merasa dengan perasaan yang sama dengan mantan. Nah, ya itu menunjukkan bahwa batin kita dan mantan tetap terikat. Terus bagaimana melihatnya dua tanda ini?
Berpikir dengan cara berpikir yang sama, merasa dengan rasa yang sama. Jadi contoh nih ya, kita berpikir dengan cara yang sama. Misal kita sedang sekarang ini menekuni bisnis kerajinan tangan, lagi belajar. Ya kan macam-macam tuh ya. Ada orang belajar kerajinan ekoprint ya namanya itu, yang kain itu kemudian motifnya dari daun. Kemudian ada juga teknik pewarnaan kain namanya shibori dan seterusnya. Lagi tekuni kita belajar seperti itu. Kemudian kita ngintip media sosialnya mantan, atau media sosialnya mantan memang tidak dia blokir. Ternyata sekarang mantan pun sedang melakukan yang sama dengan yang kita lakukan. Padahal kita tidak pernah memposting itu. Ya, tahu-tahu mantan yang posting bahwa dia sekarang sedang rajin menekuni kerajinan tangan yang demikian. Ya, contoh lagi nih, satu lagi ya. Misal sekarang kita sedang menekuni sebuah hobi, sepeda, ya, olahraga, lagi semangat-semangatnya. Tapi kita tidak pernah cerita-cerita kepada siapapun. Ya kita sendiri saja. Pokoknya bangun, selesai sholat subuh, main sepeda. Setelah itu mandi, baru berangkat kerja. Ya, ternyata di postingan mantan juga sama. Mantan sekarang sedang hobi main sepeda dan seterusnya. Nah, jadi berpikir dengan cara berpikir yang sama. Termasuk memilih sesuatu. Ya, memilih pekerjaan, memilih pendidikan, dan seterusnya, itu akan terlihat bahwa kita dan mantan sekarang ini tetap berpikir dengan cara berpikir yang sama. Kemudian yang kedua tadi, merasa dengan rasa yang sama. Misal juga tidak pakai kita cerita-cerita terlebih dahulu. Hari ini kita berangkat kerja ya, pakai baju yang warnanya biru hitam, misal gitu kan. Hari ini misalnya mantan memposting foto dia di tempat kerjanya, misal di tempat kerjanya bebas ya pakaiannya, tidak harus pakai seragam kerja, bebas mau pakai baju apa saja, yang penting bajunya sopan dan menutup aurat, misal gitu kan. Nah, ternyata mantan memakai pakaian yang juga sama ya, biru dan hitam. Kan kalau pilihan warna itu kan adalah rasa. Orang menyukai warna apa? Nah, kalau sudah suka itu adalah rasa. Kemudian ini yang lebih komplit lagi nih. Di situ ada merasa, di situ ada berpikir yang sama. Kalau ini terjadi dalam hidup kita dan mantan, itu menunjukkan bahwa ikatan batin kita dan mantan betul-betul masih sangat kuat. Kita mau belanja nih, ya. Tidak pernah kita posting-posting, kan ada orang yang rajin posting jadwal belanja. Kita tidak pernah memposting itu. Ya kita mau belanja nih, berangkatlah kita belanja, misal ke mall, belanja bulanan. Tahu-tahu di sana ketemu dengan mantan juga sedang belanja. Jadi ketika kita memilih waktu belanja tadi, di situ kan ada logika, ada pikiran ya. Enaknya jam 9 toko baru buka, masih sepi. Nah, itu di situ ada pikiran, ada logika, dan ada rasa. Ya, saya lebih suka ke mall yang di sana, ya, karena
mall itu dulu sering kita datangi bersama mantan. Jadi ketika berada di mall itu tadi, mencium aroma barang-barang makanan, ya kan, khas sekali itu aromanya, langsung mengingatkan kepada mantan. Nah, itu rasa kenapa kita memilih di mall itu, karena di situ ada begitu banyak kenangan bersama mantan. Berangkatlah kita, ya, dan di situ kita ketemu dengan mantan. Jadi pilihan jamnya sama, berpikir, ya. Kemudian pilihan waktunya itu yang paling penting tuh, ya. Karena kan bisa saja berada di mall yang sama tapi waktunya beda, enggak ketemu. Tetapi kita memilih waktunya itu, jamnya itu sama. Artinya kita betul-betul dan mantan berpikir dengan cara berpikir yang sama. Kenapa pagi, jalan masih sepi, mall baru buka, dan seterusnya. Kenapa memilih mall itu? Karena di situ rasa, ada kenangan bersama mantan. Mantan juga begitu. Kenapa memilih mall itu? Padahal jauh dari rumah dia. Karena ada rasa, di situ ada kenangan bersama kita. Ketemu. Nah, jadi kalau kita pernah mengalami yang demikian, kita tidak pernah posting kita mau kemana, sering ya, ketemu tidak sengaja dengan mantan, walaupun kemudian saling menghindar. Kenapa orang saling menghindar? Karena egonya masih sama-sama besar, ya. Yang satu merasa diri dia dikhianati, yang satu juga merasa demikian. Ketemu tapi saling menghindar, tidak bertegur sapa, tapi ketemu. Itu menunjukkan bahwa ikatan batin mereka masih sama-sama kuatnya, bahkan terus menguat. Jadi setelah ketemu itu saling menghindar. Nah, sebenarnya itu kalau mereka noleh ke belakang, dua-duanya itu noleh ke belakang itu, kenapa tidak mau menyapa dan seterusnya. Nah, jadi ketika ada dua tanda ini, insya Allah ikatan batinnya masih kuat. Kalau ikatan batinnya masih kuat, maka mereka akan menemukan jalan untuk bisa kembali bersama lagi. Karena ketika ikatan batin itu masih kuat, itu tanda yang paling penting. Jika mereka sama-sama masih saling mencintai. Dan orang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.